Wah wah wah, bikin gempar di malam hari ini. Komentar mengejutkan pelatih Arab Saudi Hervé Renard. Kami bersyukur Shin Tae-yong dipecat jelang duel lawan Indonesia. Jika masih ada Shin Tae-yong, jujur saya gugup menghadapinya. Tapi saat ini kami yakin bisa balas dendam dan menghancurkan Indonesia di kandang kami. Ternyata seperti ini susahnya. Alasan Nova Arianto coret banyak pemain diaspora Timnas U17 Indonesia untuk Piala Kemerdekaan 2025. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, bikin gempar di malam hari ini. Komentar mengejutkan pelatih Arab Saudi Hervé Renard. Kami bersyukur Shin Tae-yong dipecat jelang duel lawan Indonesia. Jika masih ada Shin Tae-yong, jujur saya gugup menghadapinya. Tapi saat ini kami yakin bisa balas dendam dan menghancurkan Indonesia di kandang kami. Menjelang laga krusial di babak keempat kualifikasi, pelatih tim nasional Arab Saudi, Hervé Renard, membuat pernyataan yang langsung mengguncang atmosfer jelang pertandingan. Dalam konferensi pers resmi yang digelar di pusat pelatihan tim di Riyadh, Renard secara belak-belakan mengungkapkan rasa leganya setelah mengetahui bahwa pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, telah resmi diberhentikan dari jabatannya beberapa bulan lalu. Sejujurnya kami merasa bersyukur mendengar kabar bahwa Shin Tae-yong sudah tidak melatih Indonesia lagi, ungkap Renard di hadapan awak media. Saya tidak mengatakan ini untuk meremehkan penggantinya, tetapi harus diakui bahwa ketika Indonesia masih ditangani oleh Shin, kami selalu merasa ada ketegangan khusus. Gaya bermain mereka begitu solid, penuh disiplin, dan kadang membuat kami kehilangan ritme sendiri. Pernyataan Renard ini segera menjadi perbincangan hangat tidak hanya di kalangan jurnalis olahraga Timur Tengah, tapi juga langsung mendapat respons dari media-media Asia Tenggara. Shin Tae-yong dikenal luas sebagai pelatih bertangan dingin yang sukses mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah asuhannya, Garuda tampil lebih rapi, taktis, dan memiliki identitas permainan yang jelas, sesuatu yang tampaknya membuat beberapa pelatih top Asia, termasuk Renard, merasa waspada. Waktu kami menghadapi Indonesia di turnamen sebelumnya, mereka bukan hanya tim yang ulet. Mereka tahu kapan harus bertahan, tahu kapan harus menyerang. Itu membuat tim kami selalu berada dalam tekanan. Saya bisa katakan Shin Tae-yong adalah salah satu pelatih yang membuat saya berpikir dua kali sebelum menyusun strategi, lanjut Renard. Kini dengan Patrick Kluivert di kursi pelatih Indonesia, Hervé Renard mengaku merasa sedikit lebih nyaman, bahkan optimis bisa meraih kemenangan penting dalam laga yang akan digelar di kandang sendiri. Ia mengakui Kluivert adalah legenda sepak bola dunia yang hebat sebagai pemain, tetapi masih harus membuktikan kualitasnya sebagai pelatih kepala di level internasional. Kluivert adalah nama besar. Saya menghormatinya, tapi kita semua tahu bahwa melatih tim nasional di Asia membutuhkan adaptasi, pemahaman kultur, dan pengalaman yang panjang. Permainan Indonesia sekarang lebih terbuka, lebih menyerang. Itu bagus untuk penonton, tapi dari sisi taktik itu memberi kami lebih banyak ruang untuk mengeksploitasi kelemahan mereka, ucap Renard dengan penuh percaya diri. Laga antara Arab Saudi dan Indonesia kali ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga pertarungan gengsi dua pelatih kelas dunia. Renard datang dengan pengalaman luas, termasuk membawa Maroko tampil cemerlang di Piala Dunia, sementara Kluivert membawa aura Eropa dengan harapan baru bagi Indonesia. Namun menurut Renard, dukungan dari puluhan ribu supporter yang akan memadati stadion menjadi senjata tambahan bagi Arab Saudi. Kami bermain di kandang di hadapan pendukung kami. Kami percaya ini adalah momen kami. Kami respek terhadap Indonesia, tetapi dengan semua faktor yang kami miliki dari pengalaman, taktik, sampai atmosfer, kami yakin bisa mengalahkan mereka, tegas pelatih berusia 56 tahun itu.
Pernyataan Hervé Renard tersebut tentu menjadi semacam perang psikologis sebelum laga dimulai. Publik Indonesia langsung merespons dengan beragam komentar di media sosial. Ada yang menilai pernyataan itu sebagai bentuk arogansi, tetapi tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai pengakuan terselubung atas kualitas Shin Tae-yong yang sempat membawa Indonesia kembali disegani di level Asia. Di sisi lain, Patrick Kluivert yang baru beberapa bulan memegang kendali tim nasional Indonesia justru memilih merendah dalam menanggapi pernyataan tersebut. Melalui staf medianya, Kluivert hanya mengatakan bahwa dirinya menghormati setiap opini dan akan membuktikan kualitas timnya di lapangan, bukan melalui kata-kata. Biar sepak bola yang bicara, ujar Kluivert singkat namun bernada tegas saat ditanya soal komentar Renard. Pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia diprediksi akan berlangsung panas dan penuh emosi. Selain faktor teknis dan taktis, tensi sudah mulai terasa jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Kedua negara sama-sama menargetkan kemenangan demi menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Dan hasil dari pertandingan ini bisa menentukan arah perjalanan mereka ke Piala Asia atau bahkan Piala Dunia mendatang. Apakah benar absennya Shin Tae-yong membuat Indonesia jadi lebih mudah dikalahkan? Atau justru Kluivert akan membalikan semua prediksi dan membuat pernyataan Renard menjadi bumerang? Segala sesuatunya akan terjawab dalam 90 menit pertandingan yang penuh tekanan dan drama. Ternyata seperti ini susahnya. Alasan Nova Arianto coret banyak pemain diaspora Timnas U17 Indonesia untuk Piala Kemerdekaan 2025. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto buka suara soal kenapa tidak memakai banyak pemain diaspora baru untuk Piala Kemerdekaan 2025. Untuk Piala Kemerdekaan 2025 ini hanya ada 3 pemain diaspora yang dipanggilnya, yakni Matteo Baker, Aizar Jacob Tanjung, dan Noah Simangunsong. Keputusan itu menjadi sorotan karena sebelumnya banyak pemain keturunan yang dipanggil ke pemusatan latihan. Apalagi turnamen ini adalah seleksi dan menjadi penentuan pemain untuk bisa bergabung ke Garuda Asia julukan Timnas U17 Indonesia. Nova Arianto menjelaskan pemanggilan pemain diaspora untuk Timnas U17 Indonesia tidak mudah. Pasalnya, faktor administrasi yang terjadi cukup menyulitkan saat orang tua pemain tidak memiliki paspor Indonesia. Tim pelatih menginginkan pemain-pemain yang siap tampil dan tidak melanggar aturan yang ada. Itulah yang membuat pemilihan harus benar-benar detail karena terkait dengan dokumen sang pemain. Mengenai pemain diaspora ini kami harus sedikit berhati-hati karena memang mereka masih berusia di bawah usia 17 tahun. Jadi, setelah mereka didata, kami cek semua masalah dokumen. Masalah orang tua memang ada beberapa pemain yang rata-rata orang tuanya tidak mempunyai paspor Indonesia, jelas Nova Arianto. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia itu melanjutkan, tanpa paspor pemain-pemain tersebut tidak bisa dinaturalisasi karena harus menunggu hingga umur 17 tahun. Kasus ini cukup berbeda antara Matteo Baker dan Lukas dari sisi orang tua, karena masih memiliki paspor Indonesia dan sudah dipastikan bisa bermain. Sehingga dengan mereka tidak memiliki paspor Indonesia, otomatis mereka tidak bisa dinaturalisasi karena mereka masih di bawah usia 17. Berbeda dengan Baker, berbeda dengan Lukas yang secara orang tuanya sudah memiliki paspor. Sehingga tidak ada masalah dokumen-dokumennya, sehingga Baker bisa bersama dengan kami, terangnya.
Nova melanjutkan, beberapa pemain memang tidak mendapatkan izin untuk berlaga di Piala Kemerdekaan 2025. Salah satunya adalah kiper FC Utrecht U17 Mike Rajasa Hoppenbrouwers. Selain itu, Nicolas Indra Mjosun juga tidak dilepas oleh tim Rosenborg BK. Ini yang membuat tim pelatih harus putar otak untuk menemukan solusi terbaik. Yang kedua, masalah izin klub, karena memang ada beberapa pemain yang saya harapkan tampil di sini tetapi tidak diizinkan klub. Ada si Mike dari Utrecht, ada Nicolas dan Lucas Lee yang memang tidak di sini karena ada sekolah di Amerika yang tidak bisa izin, tutupnya. Real Madrid kirim 3 pemain ke nominasi Ballon d'Or. Kabar membanggakan datang dari Santiago Bernabeu. 3 pemain Real Madrid resmi masuk dalam 30 besar nominasi Ballon d'Or 2025. Mereka adalah Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham, 3 pilar penting dalam skuad Xabi Alonso musim lalu. Mbappe menjalani musim debut yang luar biasa bersama Madrid. Ia menjadi top skor La Liga, meraih sepatu emas Eropa, serta membantu Los Blancos menjuarai Piala Interkontinental FIFA dan Piala Super UEFA. Sementara itu, Vinicius, yang musim lalu finish di posisi kedua Ballon d'Or 2024, tetap masuk nominasi meski musim 2024/25-nya diwarnai cedera dan inkonsistensi. Bellingham pun tak ketinggalan. Meski tak seimpresif musim sebelumnya, performanya tetap solid dan membuatnya pantas masuk daftar elit ini. Namun, persaingan tahun ini diprediksi akan ketat. Nama-nama seperti Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Pedri, hingga Mohamed Salah disebut sebagai favorit kuat. Menurut kamu, siapa yang paling layak menyabet Ballon d'Or 2025? Apakah salah satu dari trio Real Madrid ini punya peluang nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's pain. Manuver Real Madrid berikutnya, tawarkan Rodrigo untuk dapatkan bek tengah Arsenal. Meski sempat menyatakan tak akan belanja lagi di musim panas ini, Real Madrid tampaknya masih membuka peluang untuk satu manuver besar. Kali ini fokus mereka tertuju ke sektor pertahanan, khususnya posisi bek tengah. Setelah gagal memboyong Ibrahima Konate dari Liverpool, Madrid kini mengalihkan bidikan ke William Saliba, pilar utama lini belakang Arsenal. Meski peluang mendatangkan Saliba terbilang sulit karena Arsenal enggan melepasnya, Real Madrid punya rencana mengejutkan menukar Rodrigo Goes dengan Saliba. Menurut Defensa Central, skema ini tengah dipertimbangkan serius. Rodrigo disebut belum sepenuhnya meyakinkan Xabi Alonso dan bisa jadi korban dari rotasi besar yang dilakukan pelatih anyar tersebut. Di sisi lain, Saliba dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak Madrid di jantung pertahanan. Pertukaran ini bisa jadi solusi win-win bagi kedua klub. Tapi benarkah melepas Rodrigo adalah langkah tepat bagi Los Blancos? Bagaimana menurut kamu? Apakah Real Madrid sebaiknya menukar Rodrigo demi Saliba? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.
Real Madrid tolak tawaran dari Juventus untuk Gonzalo Garcia sebesar Rp475 miliar. Setelah tampil memukau di ajang Piala Dunia antar klub, nama Gonzalo Garcia langsung mencuri perhatian dalam bursa transfer musim panas. Penyerang muda berusia 21 tahun ini tampil gemilang bersama Real Madrid dan menarik minat banyak klub elite Eropa. Dilansir dari Telegrafi dalam kurung, Kamis 7/8, Juventus menjadi salah satu peminat paling serius. Klub asal Italia itu mengajukan tawaran senilai USD 25 juta atau sekitar 475 miliar rupiah untuk mendatangkan Gonzalo ke Turin sebagai pengganti jangka panjang Dusan Vlahovic. Namun, Real Madrid menolak tawaran tersebut secara tegas. Xabi Alonso sebagai pelatih kepala melihat Gonzalo sebagai bagian vital dari proyek masa depan klub. Sebagai lulusan akademi, Gonzalo dipercaya mampu bersaing di level tertinggi, bahkan menghadapi kompetisi ketat dari pemain muda seperti Endrick. Penolakan ini menegaskan bahwa Real Madrid tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen pada pengembangan pemain muda sebagai fondasi utama proyek jangka panjang. Menurut kamu, apakah Real Madrid sudah mengambil keputusan yang tepat? Haruskah mereka melepas Gonzalo Garcia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Liverpool incar Barcola gantikan Luis Diaz. PSG pasang banderol fantastis. Liverpool mulai bergerak cepat mencari pengganti Luis Diaz yang resmi bergabung dengan Bayern Munchen. Salah satu target utama mereka adalah winger muda PSG, Bradley Barcola. Meski performanya sempat menurun di paruh kedua musim 2024/2025, Barcola tetap dianggap aset penting dalam skema Luis Enrique. PSG tampil dominan sepanjang musim, bahkan finish sebagai runner-up Piala Dunia antar klub usai kalah dari Chelsea di final. Namun persaingan di lini depan membuat posisi Barcola tidak lagi seaman sebelumnya. Menurut laporan L'Equipe, pelatih anyar Liverpool, Arne Slot, menilai Barcola sangat cocok dengan sistem permainan yang akan ia bangun di Anfield. Barcola pun kini menempati urutan teratas dalam daftar incaran The Reds, meski nama Rodrigo Goes dari Real Madrid juga masuk radar. Masalahnya, PSG ogah melepas Barcola dengan mudah. Klub Prancis itu memasang harga tinggi 100 juta dalam kurung sekitar 1,7 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan betapa strategisnya peran Barcola dalam rencana jangka panjang PSG. Mampukah Liverpool menembus tembok harga yang dipasang PSG atau akan mencari alternatif lain? Bagaimana menurut kamu, Reds? Apakah Barcola layak ditebus dengan harga setinggi itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out. Inilah alasan mengapa Real Madrid wajib mendatangkan Bukayo Saka dari Arsenal. Nama Bukayo Saka semakin santer dibicarakan di bursa transfer musim panas. Winger Arsenal ini dianggap sebagai target ideal bagi Real Madrid untuk memperkuat lini serang mereka. Bukan sekadar isu statistik gemilang, Saka bersama Arsenal dan timnas Inggris menjadi bukti nyata bahwa ia pantas mengenakan seragam putih Los Blancos. Di musim 2024/25, Saka tampil memukau di Premier League dengan 6 gol dan 10 assist dari 25 laga.
Kontribusinya terhadap gol mencapai rata-rata 0,64 per pertandingan, menunjukkan betapa pentingnya peran Saka bagi Arsenal. Ia juga mencatat expected assist dalam kurung XA 9,05 dan 3,11 umpan kunci per laga, tertinggi di antara winger Premier League. Tak hanya kreatif, Saka juga tajam. Ia menciptakan 19 big chances, mencetak 5 gol di Liga Champions, dan menjadi pemain kunci timnas Inggris di Euro 2024. Usianya yang baru 23 tahun dengan nilai pasar 128 juta mencerminkan potensi luar biasa yang dimilikinya. Melihat performa dan kualitasnya, pantaskah Real Madrid melewatkan pemain sekelas Saka? Bagaimana menurut kalian, apakah Saka layak menjadi bagian dari Los Blancos? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Situasi rumit, Jack Grealish ingin tinggalkan Man City, tapi gaji ₹6 miliar per pekan jadi kendala besar. Jack Grealish menghadapi masa sulit di Manchester City. Meski telah mempersembahkan banyak trofi sejak didatangkan dari Aston Villa pada 2021, perannya kini makin terbatas di bawah asuhan Pep Guardiola. Musim lalu ia hanya jadi starter dalam 7 laga Premier League, cermin jelas penurunan kontribusinya. Opsi hengkang mulai terbuka. Everton dikabarkan berminat meminjamnya untuk musim 2025/2026. Dengan David Moyes kembali menukangi tim, The Toffees ingin menambah kreativitas di lini depan. Namun, ada satu kendala besar, gaji Grealish. Dengan bayaran mencapai 300.000 per pekan dalam kurung, sekitar 6,4 miliar rupiah, Everton kesulitan menanggung beban tersebut. Negosiasi dengan Man City pun dikabarkan rumit, dan Grealish harus rela memangkas gajinya jika ingin keluar dari Etihad. Di sisi lain, posisinya di tim nasional Inggris juga mulai meredup. Ia gagal masuk skuad Euro 2024 dan tak dibawa Guardiola ke Piala Dunia antar klub, sinyal jelas bahwa masa depannya di City sedang berada di ujung tanduk. Menurut Anda, apakah Grealish sebaiknya bertahan dan berjuang di City, atau menerima pemotongan gaji demi menit bermain lebih banyak di klub lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Victor Gyökeres kembali tampil mengecewakan, Mikel Arteta pasang badan. Victor Gyökeres belum juga menunjukkan tajinya bersama Arsenal. Striker asal Swedia ini ditebus dengan harga mahal 73 juta dari Sporting CP, namun dalam 2 laga pramusim, performanya masih jauh dari harapan. Debutnya kontra Tottenham hanya berlangsung 13 menit dari bangku cadangan dengan minim kontribusi. Saat tampil sebagai starter lawan Villarreal di Emirates, Gyökeres tetap gagal mencetak gol dan hanya mencatat 14 sentuhan sebelum digantikan Martin Odegaard menit ke-63. Satu-satunya peluang emasnya pun gagal dimaksimalkan meski sudah bebas di kotak penalti. Meski demikian, Mikel Arteta tetap memberikan dukungan penuh. Ia menilai ada progres dari Gyökeres, terutama dalam pergerakan tanpa bola dan pemahaman terhadap ruang. Dia baru seminggu bersama kami, tapi saya sudah melihat potensi besar, ujar Arteta. Yang terpenting adalah membangun koneksi dengan tim.
Apakah Arsenal terlalu cepat berharap banyak dari Gyökeres, atau ia hanya butuh waktu adaptasi lebih? Bagaimana menurutmu, Go Owners? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ruben Amorim bikin latihan Manchester United makin ketat, tim kalah dapat hukuman instan. Manchester United memasuki era baru bersama Ruben Amorim. Setelah musim debut yang mengecewakan pasca menggantikan Erik ten Hag, pelatih asal Portugal itu kini mulai membentuk identitas tim lewat pendekatan unik di pramusim. Salah satu aturan menarik, tim yang kalah dalam latihan harus mengangkut seluruh perlengkapan. Bukan sekadar hukuman, Amorim ingin membentuk mental juara dan kompetisi internal yang sehat. Semua jadi lebih serius. Semua ingin menang, kata gelandang muda Toby Collier. Bek Diogo Dalot juga mengakui kualitas latihan meningkat drastis. Kalau kamu tak bisa memenuhi standar MU, kamu tidak akan bertahan, ujarnya. Amorim tetap konsisten dengan formasi andalannya 3-4-3. Ia memperkuat koordinasi tim lewat latihan intensif seperti membagi 5 bek untuk merespons serangan dari berbagai sisi. Di lini tengah yang dulu dianggap lemah, Amorim percaya repetisi dan waktu latihan jadi kunci. Bukti awal terlihat. MU menjuarai Premier League Summer Series di Amerika Serikat. Namun tantangan nyata menanti di awal musim dimulai dari laga pembuka melawan Arsenal. Apakah pendekatan Ruben Amorim akan membawa perubahan besar bagi Setan Merah musim ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Legenda Chelsea desak The Blues bajak transfer Setan Merah senilai Rp826 miliar. Chelsea mendapat dorongan kuat untuk merekrut Emiliano Martinez dari Aston Villa, di tengah rumor sang kiper akan bergabung ke Manchester United. Adalah legenda Prancis sekaligus ex-pemain The Blues, Emmanuel Petit, yang mendesak mantan klubnya agar segera bergerak cepat mengamankan kiper timnas Argentina itu. Musim lalu Robert Sanchez jadi pilihan utama Chelsea, namun performanya kerap menuai kritik karena blunder. Pelatih baru Enzo Maresca pun dikabarkan mempertimbangkan opsi untuk mencari kiper baru, dan nama Martinez mencuat sebagai kandidat utama. Sejak bergabung dengan Aston Villa, Martinez tampil solid dan menjadi pilar penting, bahkan membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Ia juga berkontribusi besar dalam keberhasilan Villa lolos ke Liga Champions. Namun, momen emosionalnya setelah laga kandang terakhir musim lalu memicu spekulasi kepindahan. MU disebut sebagai peminat utama, tapi Petit yakin Chelsea tak boleh diam. Martinez akan jadi inspirasi di ruang ganti. Ia tahu cara menang, punya mental juara, dan cocok dengan gaya bermain Chelsea, kata Petit. Menurut Anda, siapa yang lebih membutuhkan Emiliano Martinez, Chelsea atau Manchester United? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Berikut versi artikel Anda yang telah diolah menjadi lebih menarik, komunikatif, dan mengundang komentar pembaca tanpa mengubah arti dan isi.
serta disesuaikan hingga sekitar 1.300 karakter. Manchester United siapkan senjata rahasia untuk pikat Carlos Baleba ke Old Trafford. Manchester United belum berhenti bergerak di bursa transfer musim panas ini. Setelah mendatangkan Diego Leon, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo, kini MU membidik gelandang muda berbakat milik Brighton, Carlos Baleba. Menurut David Ornstein dari The Athletic, MU telah menghubungi Brighton melalui perantara untuk mengungkapkan minat mereka. Meski The Saguls enggan melepas sang pemain, Setan Merah tampaknya punya senjata rahasia dalam bentuk mantan rekan Baleba di Lille Yoro yang kini juga membela MU. Keduanya menjalin persahabatan erat sejak bermain bersama di Prancis. Baleba 21 tahun juga dikenal baik oleh Andre Onana dan Bryan Mbeumo lewat timnas Kamerun. Chemistry yang sudah terbangun ini diharapkan bisa memperkuat rayuan MU agar ia mau pindah ke Old Trafford. Namun, jalan tidak mudah. Brighton mematok harga tinggi, bahkan bisa menyentuh angka fantastis seperti saat mereka menjual Moises Caicedo ke Chelsea seharga 115 juta. Liverpool, Arsenal, bahkan Manchester City pun sempat berminat tapi mundur karena harga. Menurut Anda, akankah Carlos Baleba jadi rekrutan selanjutnya MU? Atau haruskah MU fokus ke target lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar.